Nah, saluran air ini ternyata macam-macam bentuknya teman-teman ya. Macam-macam. Bentar ya. Ada yang bentuknya seperti ini gitu ya. Paling banyak yang seperti inilah, terbuka gitu ya. Ada yang bentuknya V seperti ini dan lain sebagainya ya. Macam-macam. Kalau kita bicara tentang kodifikasi BMN, kodifikasi BMN, ada yang tahu nggak saluran air itu apa aja di kodifikasi BMN? Ada yang tahu nggak saluran air apa? Primer ya, saluran air sekunder. Nanti cek ya di kodifikasi ya. Saluran air tersier. Primer itu apa sih? Yang paling gede biasanya. Gede gitu ya, primer. Nanti ada yang agak kecil, sekunder gitu ya. Nah, kecil-kecil ini nanti dipecah lagi jadi yang paling kecil ya, tersier. Gitu ya. Kayak gini teman-teman, ada nih. Tapi ini tidak berpengaruh ke penilaian. Yang berpengaruh adalah volumenya ya, luasnya, volumenya, luas penampangnya lah. Luas penampang ininya yang berpengaruh. Aduh, miring. Luas penampang ininya nanti. Ini karena menentukan ya, menentukan biayanya. Berapa sih penampangnya gitu ya. Kalau bentuknya V gitu ya. Nah, di prakteknya ini akan banyak kita temui kalau kita menilai satu komplek ya. Satu komplek itu misalkan kantor A gitu ya. Kita nilai keseluruhan dari bangunan, perkerasan, saluran air gitu ya, dan mungkin tanahnya sekalian gitu. Itu akan banyak kita temui ya, saluran air. Gitu ya. Jenis-jenis saluran air apa saja? Ternyata banyak. Berdasarkan bentuknya, ya alamiah, buatan. Ya ini teori saja ya. Ada yang memang alami, kayak parit-parit itu alami. Ada yang dibikin, gitu ya. Berdasarkan terbentuknya ya. Ada yang otomatis dari alam, ada yang memang dibentuk oleh manusia. Contohnya saluran air yang di komplek perumahan gitu ya. Itu memang dibikin. Misalkan di Bintaro ya. Itu kan dibikin saluran-saluran air ya supaya tidak banjir atau untuk pembuangan limbah rumah tangga gitu. Itu yang dibikin ya, itu buatan. Kalau alami itu apa? Ya sungai berikut aliran-aliran kecilnya ya, yang anak-anak sungai gitu ya, dan lain sebagainya. Berdasarkan sistem pengalirannya ya untuk jaringan, artinya dia antar saluran itu nyambung gitu ya. Atau memang saluran itu untuk resapan, untuk meresap ya. Jadi ditaruh, dibikin saluran untuk airnya diresap ke tanah gitu ya. Paling banyak yang ini jaringan ya. Artinya dia pembuangan dari misalkan limbah rumah tangga kemana gitu ya, ke sungai dan lain sebagainya itu ada jaringan-jaringan saluran air. Ada yang single purpose, ada yang multi purpose ya, hanya satu tujuan, ada berbagai macam tujuan. Kemudian tata letaknya ada di permukaan dan ada yang di bawah tanah. Ya, ini umum lah ya, ini teori-teori. Berdasarkan konstruksi, ya ini yang nanti menentukan ya. Ada yang terbuka, ada yang tertutup. Ya, tertutup itu contohnya apa ya? Box culvert ya, atau yang bulat gini nih, apa namanya? Kayak kelontong gitu istilahnya. Tertutup. Kalau terbuka banyak ya. Saluran-saluran air kebanyakan terbuka. Misalkan yang di kampus STAN itu rata-rata terbuka semua itu. Hampir semuanya terbuka ya. Berdasarkan tujuan pembuatannya untuk irigasi, drainase, air limbah ya. Irigasi ini contohnya itu ya, yang di waduk-waduk. Waduk itu kan
punya saluran besarnya gitu ya, namanya primernya gitu ya. Kemudian akan dialirkan ke sawah-sawah, tapi pakai sekunder dulu. Sekunder dikecil-kecilin lagi jadi tersier gitu ya. Tersier, saluran kecil-kecil yang ke sawah-sawah gitu ya. Itu untuk irigasi. Drainase apa? Ya drainase kayak di kampus stan ya. Kalau air hujan deras apa masuk ke saluran, dibuang ke sungai yang di depan itu ya. Yang di Bintaro itu, yang pinggir jalan Bintaro, itu drainase. Saluran air limbah apa? Ya limbah dari kamar mandi gitu ya. Limbah dari ya dari limbah rumah tangga. Kalau di kampus ya kalian cuci tangan, kalian wudhu apa itu kan ada sisa limbahnya itu dibuang gitu ya. Itu fungsinya, pembuatannya ya. Teknologinya ada yang sederhana, ada yang setengah teknis, ada yang teknis, ada yang maju ya. Macam-macam lah. Fungsi saluran primer, sekunder, tersier ini yang saya bilang ya. Kalau ini nih biasanya ini adalah tersier gitu ya. Terus yang gedenya nanti ada namanya sekundernya ya. Ini tersier, itu ada sekunder. Yang paling gede yang dari waduk atau apa itu primer ya, gedenya gitu. Ini kalau orang-orang metro, ada orang metro nggak di sini? Ada yang dari metro Lampung nggak atau Lampung? Itu ada ya, yang dari saluran ke kota metro itu ada tuh pinggir jalan tuh, gede banget ya. Mungkin yang dari Lampung atau metro itu tahu saluran. Drainase ya, ya seperti inilah saluran terbuka. Nanti kita suruh nilai nih kayak gini. Berapa sih nilainya per meter gitu ya. Ini memang sebenarnya gampang ya, gampang sebenarnya ini. Tidak sulit lah, sudah ada caranya gitu ya. Penilaian itu yang agak sulit adalah menentukan penyusutan ya. Penyusutannya yang agak sulit, terus terang ya. Penyusutan ini masih debatable gitu ya. Artinya ya tidak ilmu yang pasti ya. Rusak nyusutnya seperti apa gitu. Apalagi kalau kalian nanti baca peraturan yang saya share tadi, itu ada diskusi terkait dengan penyusutan ya. Nanti kita coba diskusikan. Masalahnya di mana sih penyusutan ini? Gitu ya. Drainase lokasinya perkotaan ya seperti ini. Untuk pertanian, lapangan terbang, olahraga, gitu ya, jalan raya. Fungsinya intercept, kolektor, conveyor ya. Inilah secara umum teorinya ya. Nah, penampangnya ini yang menentukan ya. Nilainya itu biasanya didasarkan pada besar penampangnya. Semakin gede, otomatis semakin mahal ya. Biasanya nilainya akan semakin mahal atau semakin tinggi ya. Seperti ini. Ini yang paling banyak seperti ini ya. Oke. Tapi kalau dia cetakan, cetakan itu apa ya? Precast ya. Precast itu banyaknya kayak gini, precast nih. Ada yang bentuknya V, ada juga ya. Yang kotak, ada yang bulat, ada yang U. Ya macam-macam lah. Sesuai dengan kebutuhan ya, rancang desainnya kayak apa. Kira-kira menurut kalian ya, yang paling sulit kalau kita membuat saluran air itu apanya kira-kira? Coba, ada yang punya ide nggak? Kira-kira kalau kita bikin saluran air yang paling sulit apanya sih teman-teman? Ayo, desain apanya yang paling sulit? Apakah huruf V-nya? Apakah huruf U-nya? Atau kotaknya? Atau bulatnya? Atau U-nya? Atau apanya? Gimana? Nggak ada yang tahu ya? Nggak ada yang pernah jadi tukang ini ya? Gali saluran air ya? Apa teman-teman? Kenapa? Kalau saya diskusi ya sama-sama teman teknik dulu.
Yang paling susah itu menentukan kemiringan. Maksudnya gimana itu? Maksudnya gini, jadi saluran ini kan mengalirkan dari titik A ke titik B, ya. Tujuannya apa? A ke B. Berarti yang lebih tinggi itu A atau B-nya, teman-teman? Apa? A. Nah, ini yang katanya susah nih. Dalam arti, kalau kita salah setting, salah desain, itu bisa kebalik gitu. Airnya bukannya mengalir ke sini, malah ke sini. Gitu. Nah, gimana cara menentukan ketinggian? Itu mereka yang ini ya. Maksudnya ini berapa permukaannya? Kan ini kan panjang ya. Saluran itu kan bukan semeter 2 meter. Bisa 3 kilo, 5 kilo gitu ya. Gimana supaya air itu mengalir dari A ke B? Itu kalau tanahnya datar bisa kebalik gitu ya. Kalau salah desain, salah menentukan ketinggian permukaan. Nah, ini yang sebenarnya katanya ini yang lebih lebih apa ya, challenging gitu lah, dibanding kita hanya membuat U atau P atau ya. Karena ini menentukan air nanti mengalir kemana, mau dibuang kemana gitu. Ternyata nggak sederhana katanya di situnya. Kriteria teknis ya. Sekarang kita bicara teknisnya. Muka air, saluran drainase itu muka air rencana lebih rendah dari muka tanah. Ya, kalau drainase jadi dia di bawah tanah lah ya. Rata-rata itu gitu. Bukan di atas tanah gitu. Artinya ini kalau tanah, ya itu di sininya gitu ya. Nah, gitu. Bukan di atas tanah gini. Ya, kalau di atas tanah begini, buang apa dia? Oke. Aliran berlangsung cepat, namun tidak menimbulkan erosi. Nah, ini juga penting teman-teman, yang saya bilang tadi. Ketinggian. Artinya, kalau dia terlalu apa ya, beda ketinggiannya itu terlalu tinggi, airnya itu akan kenceng banget ya, dan itu bisa menyebabkan erosi. Nah, ini juga perlu didesain supaya dia itu tidak merusak kanan kiri apa ya, kanan kiri ini ya, dinding gitu. Kalau dia terlalu cepat, maka dia akan menimbulkan erosi juga. Kemudian kapasitas saluran membesar searah aliran ya. Artinya dia bisa dibuat semakin lebar ya, semakin pelan gitu loh, supaya semakin pelan ya, semakin kecil kan kenceng gitu ya. Saluran pembuangan air limbah ya sama ya, dia lebih rendah dari permukaan tanah, tidak mencemari kualitas air sepanjang lintasan. Ini juga penting nih. Artinya kalau kita membuat saluran air harus dipastikan bahwa kalau itu air limbah dia tidak merembes ya atau mencemari di sekitar lokasi. Itu penting. Contoh apa? Pembuangan limbah bekas pabrik jeans gitu ya, yang warna biru gitu. Itu kan harus dipastikan bahwa pewarna pakaian itu tidak mencemari lingkungan di sekitarnya gitu ya. Kemudian tidak boleh dicapai oleh binatang yang menyebabkan penyakit ya. Ini juga nggak boleh. Harus dirancang lah, intinya ternyata saluran itu tidak sesederhana yang kita pikirkan untuk saluran-saluran tertentu ya. Contohnya saluran pembuangan air limbah ini harus aman gitu ya, dari lingkungan, dari hewan, dan lain sebagainya ya. Kemudian ada proses pengeceran atau penggelontoran sehingga kotoran yang ada tidak tersangkut secara cepat. Nah, ini ternyata kalau dia berupa busa atau berupa menjadi padat itu bisa menutup saluran. Maka perlu ada pengenceran gitu ya. Kemudian tidak menyebabkan bau atau mengganggu estetika dan lain sebagainya lah. Itu limbah ya. Kalau drainase ya ini sama ya. Muka air bisa lebih tinggi dari muka tanah ya. Artinya bisa itu salurannya di atas gitu ya. Kita bikin kayak V gitu di atas tanah bisa. Contohnya apa? Kalau di tempat saya ya teman-teman ya, tempat saya itu ada sungai besar. Itu dipompa ke atas, kemudian dikasih saluran di atas tanah gitu. Panjang 500 meter, setengah kilo gitu ya.
Dan ini beton besar ya, di atas tanah nih, di atas permukaan tanah. Kenapa harus di atas, diangkut ke atas? Karena muka tanah di sungai ini lebih rendah dari muka tanah yang di dekat kampung atau dekat desa gitu ya. Maka dia harus dinaikkan gitu ya. Baru dia turun ke sini gitu. Aliran berlangsung cepat namun tidak menimbulkan erosi, sama ya, kapasitas semakin kecil. Kapasitas saluran semakin kecil setelah melewati bangunan pembagi. Artinya kalau irigasi itu ada saluran besarnya, kemudian dipecah kecil lagi gitu ya, pembagi namanya. Tadi ya disebut saluran primer, sekunder, tersier. Ya seperti itu ya teknisnya ya. Gambar. Ya ini bentuk V ya, bentuk V. Nanti ini digali gitu ya. Akan tanah dibentuk ini V atau apa ya istilahnya? U ya, U aja ya. U tapi U miring gitu ya. U nanti digali gitu ya. Kanan kiri ditimbun. Muka air tanah asli ini, dasar salurannya ini ya. Artinya kita akan membuat saluran itu juga harus menentukan kira-kira nanti muka airnya itu seberapa, volume airnya. Volume air. Kalau semakin besar air, maka harus semakin besar penampang. Ya, kalau penampangnya makin kecil, airnya tumpah gitu ya. Tergantung debit air yang di sini ya, debitnya berapa banyak. Ini teknisnya sih. Kemudian kalau drainase rata-rata di bawah tanah ya, bedanya itu ya. Saluran air itu kenapa di atas tanah? Ada nggak ya contoh ya? Bentar ya, saya kasih contoh biar kelihatan yang di atas tanah. Nggak ada yang gambarnya ya sayangnya. Di kampung saya ada tuh ya, dibangun tahun 70-an lah ya, saluran air itu dia di atas tanah dan kapasitasnya besar gitu ya. Nggak nemu gambarnya sayang sekali ya. Oke, nggak nemu. Kita lanjut lagi. Kalau drainase dia di bawah tanah ya, kebanyakannya seperti itu. Kayak di coba kita lihat ya, kampus gambarnya. Aduh, kenapa nih? Zoom-nya ada masalah sering ya. Bentar ya teman-teman ya. Suara saya kedengeran nggak Pandi? Izin Pak, suara Bapak tadi seperti putus-putus Pak. Ini Zoom-nya bermasalah. Kayak itu tuh apa namanya tuh? Kayak nge-lag gitu. Udah ya sekarang ya. Bentar ya, saya ini. Ya, ini dia ya. Saluran air drainase. Ini yang penting nih, yang harus dipahami ya.
Izin Pak, mohon maaf, Bapak masih di mute. Zoom-nya kok sering ini ya? Apanya ya? Sering loss gitu ya. Ini saluran air ya. Ini contoh saluran air kedalaman 40 cm. Ini 40 ya. Nah, komponennya apa saja sih kalau kita membuat saluran air? Secara umum seperti ini. Jadi, dia itu ada apa namanya ini? Pasangan ya. Pasangan ini bisa pasangan bata, batu bata, bisa juga batu ya. Pasangan batu alam. Bisa batu bata gitu ya, batu bata, bisa batu alam. Bisa juga box culvert ya. Box culvert itu precast gitu ya. Precast yang ditempel-tempel gitu. Precast. Nah, kita yang pertama pasangan batu bata dulu ya. Kita bicara kalau pasangan batu bata, itu kita harus tahu yang pertama adalah berapa sih kedalamannya gitu ya. Karena kita nanti pakai pendekatan biaya, itu kan rumusnya NRC dikurangi penyusutan, kan gitu ya, penyusutan. Nah, kita mau nyari NRC dulu nih. Ternyata teman-teman, NRC-nya itu tidak bisa pakai DKPV, tidak bisa pakai unit in place ya, tidak bisa pakai satu lagi apa itu? Indeks biaya gitu ya. Tapi pakainya apa? RAB, bill of quantity. Bill of quantity atau survei kuantitas ya, survei kuantitas. Survei kuantitas ya. Kita pakai NRC-nya ini. Ingat ya. Untuk menghitung nilai dari saluran itu kan pakai pendekatan biaya. Pendekatan biaya itu kan rumusnya NRC dikurangi penyusutan. Oke, sekarang kita bicara NRC. NRC-nya itu pakai metode yang pertama, ya, survei kuantitas. Artinya apa? Kalau pakai metode survei kuantitas, kita harus menghitung RAB-nya. Berapa sih rincian biaya kalau kita membuat saluran air, gitu ya? Pakai RAB ini nanti. Sebenarnya survei kuantitas ya, tapi pakai alat ininya adalah RAB, rencana anggaran dan biaya. Nah, kalau kita menggunakan RAB, berarti kita harus tahu galiannya berapa, gitu ya. Menggali ini biayanya berapa sih menggali selebar ini. Terus kemudian menguruk ini ya, masang batu bata atau batu kali atau batu alam gitu ya, berapa. Terus memberi pasir di sini ya, istilahnya itu adalah pasangan ya, pasir pasang. Itu berapa? Itu ya. Itu biaya-biaya itu harus kita hitung untuk mendapatkan NRC. Ya. Baru kita nanti cari penyusutan. Nah, kita bicara NRC dulu nih. NRC itu berarti kita harus tahu volumenya, ya kan? Ingat nggak ya? Pakai RAB kemarin. Kita harus tahu volumenya berapa. Volumenya gimana ngitungnya? Ada caranya ya. Nanti kita hitung volume. Jadi pekerjaannya apa saja, pekerjaannya apa, volumenya berapa, nanti kalikan biayanya, harga ya. Kan gitu ya. Pekerjaannya apa saja ini? Menggali, memasang ini gitu ya, memasang yang ini nih, dinding. Menguruk ini gitu ya. Saya ulang ya. Jadi clear nggak ya? Clear dulu. Nah ini ya. Jadi nanti pekerjaannya adalah kalian yang pertama adalah
kalian akan menggali kan, otomatis ini kan menggali. Ada persiapan lah tentunya ya, persiapan. Ada persiapannya berapa biayanya, kemudian menggali, kemudian menguruk ini, memasang ini, menguruk ini, kan itu ya. Kita hitung biayanya berapa sih itu, gitu ya. Nanti akan mendapatkan NRC, New Replacement Cost, gitu ya. Bagaimana kita belajar tentang metode atau pendekatan biaya. Nah, cari NRC-nya. Ini pekerjaan-pekerjaannya ya, jenis pekerjaan. Kan ada nanti jenis pekerjaan, volumenya berapa, harganya berapa, kan gitu ya. Jenis pekerjaannya apa saja kalau kalian? Satu, pendahuluan ya. Semua pekerjaan biasanya ada pekerjaan pendahuluan, pembersihan, ya, pematangan lahan. Ya pekerjaan pendahuluan lah. Pendahuluan itu macam-macam ya. Ini biasanya LS ya, langsam, satu paket gitu ya. Kemudian kita menggali. Menggali itu ini ya, tadi ya menggali ini ya. Tanah, kita gali, gitu ya, menggali. Kemudian nanti ada perataan perapian di pinggir ini nih. Ya, habis galian kita pasang, kita ada perataan pemasangan. Kemudian ada pemasangan dinding saluran. Ini ya. Ini ada pemasangan dinding. Kemudian kita menimbun lagi ya, menimbun tanah dan dipadetin gitu ya di pinggir-pinggir ini. Seperti itu. Jadi ini adalah beberapa jenis pekerjaan yang ada dalam pembuatan saluran air. Ya. Persiapan, kemudian kita gali, kita ratakan rapikan, pasang dinding kanan kiri, bawah, gitu ya. Kemudian kita timbun tanah ya. Maksudnya kita yang kanan kiri bolong ini kan bolong ya. Ini kan sudah dipasang nih, misalkan ini dipasang batu bata gitu ya. Ini kan harus diisi lagi gitu supaya nggak bolong gitu ya. Namanya adalah timbunan ya. Kita timbun ulang dan kita ratakan, kita padetin gitu ya. Ini secara umum, secara garis besar kerjaannya seperti ini. Ngitung volumenya gimana? Oh, belum ya. Nanti ada cara ngitung volume. Pendekatan kalkulasi biaya. Nah, teman-teman, kalau saluran air, mana tadi ya? Ini ya. Saluran air ini ternyata ada tanahnya juga gitu ya. Artinya dicatat satu atau dinilai juga tanahnya. Maka tanahnya itu menggunakan perbandingan harga jual. Ya, artinya kita mencari di pasar kira-kira berapa sih biayanya. Coba, kira-kira kalau saluran air kita menilai tanah, pakai metode apa? Saluran air tadi ya, misalkan saluran air sepanjang 5 km gitu ya. Kita mau nilai, itu pakai metode apa, teman-teman? Muhammad Aimun Zaki, coba. Kalau kita menilai tanah atas saluran air misalkan panjang 5 kilo lah atau 1 kilo aja, 1 kilo gitu ya. Kita pakai metode apa ini Zaki untuk menilainya? Metode itu kali Pak, yang ATF bukan Pak? Nah, kenapa ATF? Karena itu kayak sejenis kayak koridor gitu Pak, tanahnya. Oke. Jadi ada benernya ya, tapi mestinya begini dulu. Karena ini berupa tanah koridor, artinya lebar paling 1 meter gitu ya, panjang 1 kilo. Itu kita pertama tes dengan metode pasarnya ya, metode perbandingan harga jual di pasar gitu ya. Tapi kalau tidak bisa, benar tadi langsung pakai ATF. Dan kemungkinannya sih tidak ada, pembandingnya tidak ada. Tapi tetap kita harus ngetes ya, itu pasarnya ada apa enggak. Kalau ada, kita pakai pendekatan data pasar. Kalau tidak ada, seperti yang dibilang Zaki tadi ya,
pakai metode ATF. Gitu ya. Karena ini memang koridor jadinya, teman-teman. Saluran air ini koridor. Ya, lebar misalkan 1 meter. Tadi berapa ya lebarnya ya? Misalkan ini aja, ya kan 80 ya. Ya, kurang lebih berarti sekitar 1 meteran atau 1,5 meter lah misalkan. Kali 1 kilo gitu ya, 1,5 meter kali 1 kilo. Ya itulah. Itu lebih tepat pakai ATF ya. Karena pasar kemungkinannya sulit untuk mencari data pembanding. Oke, makasih. Lagi ya. Bentar. Oh, tadi udah ya. Oke, kita next ke slide berikutnya. Ya, metodologinya biaya ya. Pendekatan biaya. Kalau dia tanahnya dinilai bersamaan dengan itunya, dengan bangunan saluran airnya, berarti nilainya adalah nilai tanah plus nilai bangunan, ya, saluran bangunan tadi ya. Dikurangi dengan penyusutan fisik, cuma fisik ya, dan segala keusangan yang ada. Nggak tahu nih, keusangannya agak susah nih ya. Kalau keusangan balik lagi diserahkan ke penilai. Yang kita bahas nanti adalah fisik ya. Penyusutan fisiknya seperti apa. Prosedurnya sama ya teman-teman ya. Tujuannya apa? Misalkan LKPP, kita kumpulkan data, kita analisis, kita nilai gitu ya. Ini adalah contoh apa? Ini digali ya. Ada penggalian gitu ya. Nanti ada pemasangan, kemudian ada perataan, pengurukan dan perataan gitu ya. Seperti itu. Ya, saluran air kurang lebih seperti inilah. Pengumpulan data ini yang di teori bisa kita pelajari, tapi di praktek agak susah. Dokumen kontrak pembangunan saluran air. Saya nggak yakin ini masih ada ya, nggak yakin. Tapi kalau ada, nggak yakin ada ya, nggak yakin ada. Tapi kalau ada, bagus. Daftar biaya pembangunan lengkap, ini RAB ya. Dengan kuantiti setiap jenis, ini RAB-nya lah. Gambar ya, kalau ada gambar, apakah ya salurannya seperti apa gitu ya, itu bagus. Kemudian surat-surat ya, tanah terkait dengan kepemilikan, apakah dia SHP gitu ya, hak pakai atau hak milik atau apa gitu ya. Kalau ini untuk menentukan nilai tanahnya. Peruntukannya apa, luas layarnya dan lain sebagainya lah. Ini teorinya begini ya. Tetapi di praktek data-data ini tidak sedetail ini, agak susah kita nyari. Kemudian data lapangan, ya layout dan lain sebagainya ya, fasilitas, ya ini ya, data-data kumulatif. Secara teori semakin lengkap semakin bagus, tapi agak susah kalau kita mencari lengkap, apalagi punya pemerintah gitu ya, data-datanya udah nggak tahu kemana. Ini ya contoh data lapangan, ini yang harus kita punya nih. Minimal ini wajib ada. Artinya apa? Lebar salurannya berapa? Lebar galiannya ini berapa? Ini harus ada. Kedalamannya berapa galian? Kedalaman saluran berapa? Ketebalan ini ya, ketebalan dinding saluran berapa? Ini wajib ada. Kalau nggak ada, nggak bisa kita nilai. Pak, nggak ada datanya, Pak. Ya terpaksa kita ke lapangan, kita ngukur ya. Saya sering ya ngukur kayak gini ya. Kalau di DJKN tuh pakai distometer ya. Ada kayak alat ukur pakai laser gitu. Itu lebih enak ya, pakai laser. Nggak pakai meteran yang manjang gitu. Namanya distometer ya, punya bos. Nah ini kita hitung, lebarnya berapa sih? Gimana ngikut kedalaman? Kedalaman biasanya kita cemplungin ya, kayu apa gitu ya, berapa sih gitu ya. Kalau ada airnya gitu. Kalau ini biasanya standar teman-teman ya, ketebalan ini kalau nggak kelihatan. Kalau ada gambarnya lebih bagus kita pakai gambar.
Kalau nggak ada, ya sekitar 5-10 cm biasanya ya. Pasir uruk ini pasangan. Gitu ya. Kalau ini kan muncul nih, ketebalan di permukaan ada kan. Bisa kita ukur. Ini pakai kayu lah. Misalkan, oh dalamnya 80 cm gitu ya. Ini rata-rata kalau kemiringan gini 1:4 kemiringan. Seperti itu. Gimana kalau yang bulat? Sama ya. Berarti kan kalau bulat mau masang kelontongnya, ini kan berarti kita harus menggali sekian gitu kan, menggali selebar ini gitu kan. Itu adalah untuk galiannya. Ini materialnya apa? Apakah dari beton atau apa gitu ya. Ini pengurukan tanahnya ya. Kita hitung volumenya. Ini adalah pasir uruknya ya. Istilahnya kayak lantai kerja lah disebutnya. Berapa kedalamannya dan lain sebagainya. Memang paling enak kalau kita dapat gambar ya. Gambar atau RAB gitu ya. Ini paling enak nih. Jadi kita tidak usah meraba-raba gitu ya, tidak usah menghitung secara detail ke lapangan, hanya nyocokin saja, nyocokin antara data yang kita peroleh dengan yang ada di lapangan. Itu sebenarnya paling enak. Ya, nanti analisis datanya buat daftar pekerjaan. Pekerjaannya apa saja tadi? Persiapan ya, galian, membuat dinding, urukan, perataan, itu ya pekerjaannya ya, daftar pekerjaannya. Kemudian kita membuat AHSP, berapa harganya ya? Berapa ininya ya, volumenya berapa. Kemudian nilainya ya. Jadi ini umum ya, umum artinya kalau membuat galian itu ya ada persiapan, ada galian, ada membuat dinding, ada pengurukan, perataan, itu ya umum. Kemudian harga satuannya berapa? Ini kita biasanya ambil dari DKPB teman-teman. Kita ambil dari DKPB, analisis harga satuan pekerjaan. Volume kita hitung ya, nanti ada volumenya. Volume galian berapa? Volume pasangan berapa? Kita ngitung sendiri nih. Kita hitung. Volume pengurukan lagi berapa? Volume pasangan dinding berapa? Gitu ya. Lalu kita tambahin nilai lain-lain itu maksudnya BTL ya. Dia tidak langsung dan lain sebagainya. Gitu ya. Ketemu berapa? Kita susutkan ya. Maka ketemu nilai saluran air. Ini contoh apa sih? BTL ya. BTL kalau di peraturan itu kalau nggak salah dibikin 7% ya. Dia tidak langsung. Padahal saya kurang serk nih 7% tuh. BTL tuh antara 10 sampai 15 idealnya. Ya tapi nggak apa-apa. Ini kan peraturan lama ya. 2008, udah 13 tahun lalu. Mestinya sudah diperbaiki sih mestinya. Kalau setahu saya BTL itu antara 10, ya di atas 10 lah idealnya. Kenapa ya? Di atas 10 kira-kira apa ya? Ya nanti dicari ya. Idealnya di atas 10. Karena BTL itu terdiri dari dua teman-teman ya. Dari apa? Keuntungan dan overhead. Overhead itu macam-macam ya. Makanya ini di atas 10 idealnya. Tapi nggak apa-apa, kita ikutin aja ya. Ikut peraturannya 7%. Karena itu sudah nomenklatur sih. Tapi nanti kalau kalian bekerja tidak ada nomenklaturnya, tidak ada ketentuan, kalian cari ya BTL yang tepat berapa. Apakah 15%, apakah berapa gitu ya. Ini ya pekerjaannya ya. Ini sama kayak kita belajar kemarin survei kuantitas ya. Survei kuantitas. Sama nih. Kita menggunakan RAB, rencana anggaran dan biaya. Pekerjaan pendahuluan, direksi kit, gudang, dan los kerja. Ada yang tahu ini apa, teman-teman? Direksi kit apa? Gudang dan los kerja ini apa nih? Apa tuh? Waktu belajar RAB kayaknya harusnya ada tuh. Kantor lapangan, Pak. Ya, dia kayak tempat itu ya. Tempat untuk
rapat, untuk naruh barang apa gitu. Kayak kantor tapi di lapangan. Ini semi permanen. Setelah selesai proyek biasanya dibongkar gitu ya. Itu direct sikit. Dia bentuknya bisa kontainer, bisa berupa apa namanya itu dari kayak seng-seng itu ya, baja apa gitu ya. Untuk sementara lah, kantor sementara di lapangan, di tengah proyek gitu. Kemudian kita bersihkan lahan, perataan. Kalau ada pohon apa ya dibersihkan dan lain sebagainya ya, diukur, pasang peloplang. Pekerjaan tanah, galian ya, galian tanah konvensional dan lain sebagainya lah. Kemudian pasangan ya, pasangan bata atau pasangan batu kali gitu ya. Dan lain sebagainya. Kalau ada pintu besi ya, karena ini saluran air dihitung per unit gitu ya. Ini contoh nih ya, kalau direct sikit nih LS biasanya, misalkan 10 juta gitu ya. Kalau pembersihan itu satuannya LS itu langsam ya, udah tahu ya. Artinya dia ya sekali gitu, sekali satu paket gitu ya, LS. Pembersihan lahan meter, pengukuran meter lari, peloplang meter lari. Galian meter kubik, pemindahan tanah meter kubik, timbunan juga meter kubik, pemadatan meter persegi ya, dan lain sebagainya ya. Pekerjaan pasangan meter persegi. Ini kenapa beda ya? Tidak tahu juga nih, baru tahu nih. Ini kenapa meter persegi ini meter kubik ya? Nanti kita cek ya. Volume. Nah, setelah kita tahu harga satuan kita dapat dari mana tadi, teman-teman? DKPB, Pak. DKPB. Volume kita dapat dari mana? Survei kuantitas, Pak. Ya, maksudnya kita berarti menghitung ya, menghitung sendiri gitu ya. Kayak survei kuantitas kemarin. Waktu kalian belajar PAP2, pendekatan biaya ya, yang menggunakan RAP. Ya kayak gitu. Kalian ngitung volume sendiri. Harga satuan bisa dari DKPB. Tapi DKPB ini bukan DKPB yang di depan itu ya, dalemannya gitu ya, teman-teman ya. AHSP-nya DKPB. Analisis harga satuan pekerjaan DKPB ya. Ada di situ, bukan yang di DKPB depannya enggak, itu tapi yang di dalamnya ya, dalemannya DKPB. Kemudian kita hitung NRC ya. NRC itu kan jenis pekerjaannya apa, gitu ya. Volumenya berapa dikalikan harga satuan, itu kan NRC ya. Ini coba contoh biar tidak langsungnya 20%. Padahal di cap-nya 7% kalau nggak salah. Di SE-nya ya. Coba cek SE-nya kalau nggak salah 7%. Memang kalau 7% nggak make sense menurut saya ya. Di atas 10 idealnya. Ya, ini adalah contoh. Sama persis kayak kita menghitung nilai rumah kemarin ya. Kita menghitung dengan menggunakan survei kuantitas. Ya, kita cari pertama adalah pekerjaannya apa saja. Kalau kemarin ada berapa? 13 ya. 13 pekerjaan kalau rumah itu. Ingat kan? Mulai dari pendahuluan, fondasi, dinding, rangka gitu ya. Atap, kayu ya, pintu, daun dan sebagainya, sampai kelistrikan, plumbing ya, saluran air, sampai pembersihan kembali ya, pengecatan, itu ada 13 ya kemarin. Kalau ini kurang lebih ya sekitar 4 lah. Kemudian kita kalikan harga satuan. Volume dulu harusnya nih. Volume dulu di sini. Volumenya berapa tuh masing-masing pekerjaan? Direct sikit 1 volumenya ya, 1 LS. Pembersihan lahan
500 meter persegi. Pengukuran 25 meter lari. Uplang 25 meter lari. Ini artinya 25 ya, panjangnya 25 meter nih. Dan lain sebagainya ya, ini sama seperti kita kemarin menghitung RAB rumah ya, sama persis. Kemudian kita kalikan ya, harga satuan kali volume. Ketemulah nilai masing-masing pekerjaan ya. Ini. Oh, ini enggak dijumlah ya. Jadi ini semua ya kita jumlahkan. Ini pakai RAB. Kemudian ketemu semua 126 juta. Kita tambahkan BTL. Ini kok 20% ya? Padahal di SE-nya coba baca kalian ya. Kalau nggak salah SE-nya 7%. Nanti pakai 7% aja ya. Indirect cost. Coba. Di sini pun disebutnya indirect cost ya. BTL sih, dia tidak langsung. Dari mana itu 7%? Oh, ini nih ya. Ini teman-teman. Kalau di peraturan ini, diasumsikan ya. Besaran indirect cost atau BTL ya, tidak langsung, itu adalah 7%. Nanti ikut ini aja ya, 7%. Padahal menurut saya di atas 10 idealnya, di atas 10. Bisa 15, bisa 20 gitu ya. Tapi nggak apa-apa, karena ini sudah ada di ketentuan, kita ikut saja. Sekarang BTL adalah 7%, ya, karena ini udah mandatori nih di peraturan SE ya, SE 2008. Ini belum ada perbaikannya. Nanti kalau ada perbaikannya, saya yakin akan diubah itu. Belum ada ya, belum perbaikan. Tapi ini masih berlaku di 2008. Ini dulu buru-buru bikinnya ya, karena dulu ada namanya revaluasi aset. Ya, pada saat revaluasi aset, peraturan dibikin sebanyak-banyaknya biar cepat selesai gitu ya. Nah, ingat ya, BTL atau indirect cost ikut ini aja sesuai ketentuan, kecuali ketentuannya ini dicabut. Ini kayaknya belum. Mana tadi ya? Ini ya. Oke. Balik lagi ke PowerPoint ya. Mana tadi ya? Ini ya. Jadi BTL nanti 7%. Ya, nilainya berapa gitu ya. Itu jadi NRC ya. New Replacement Cost. Udah dapat nih. Tapi gimana cara menghitung volume? Ternyata nggak ada di slide teman-teman. Cara menghitung volume ada di sini. Nah, ini ya. Cara menghitung volume ada di ini ya, PDF ya. Ini kalau gambarnya seperti ini volumenya berapa gitu kan? Pertanyaannya. Volumenya berapa? Ada di sini ya. Nanti dibaca. Pertama apa? Volume galian. Galian itu artinya ya kita menggali tanah ini berapa sih? Ini galian ya. Misalkan ini permukaan tanah. Nah, menggali ini volumenya berapa? Gimana cara menghitungnya? Ini ada ya, saya kecilin ya. Volume yang pertama, kalau saya delete dulu ini. Volume yang pertama adalah kedalaman dari sini ke sini, ya kan? Ini ke sini nih. Itu 40 cm. Ternyata kan dia masih ada lagi nih dari sini ke sini. Berapa itu? 15 sama 5. Berarti ini 15, ini 5. Jadi kedalaman galian itu
adalah 60 cm. Ya. Kedalamannya galian 60 cm. Oke ya. Itu udah ketemu nih, kedalaman galian 60 cm. Kemudian lebar bawah dulu. Clear ya, lebar bawah 80. Oke. Lebar atas berapa? Berarti lebar atas adalah 80. Ini ya, ini sampai sini 80 ditambah ini. Tambah ini. Berapa itu? Ya ini ya, pakai rumus ini ya. 2 kali 60 banding 4. Ini karena 1 banding 4. 1,1. Jadi ini ke sini adalah 1,1. Ini ke sini ya. 1,1 meter atau 110 cm. Maka volume galian ya, adalah 0,57 meter kubik. Dari mana? Lebar atas ditambah lebar bawah dibagi 2. Ya kan? Dikalikan, ini kan berarti yang horizontal ya. 1 minus 1, 1,1 atau lebar atas dikurangi lebar bawah dibagi 2. Ini kan horizontal. Vertikalnya mana? Ini 60 cm. Ini vertikalnya. Gitu ya. Horizontalnya berapa? Ya atas. Ini rumus segitiga nih. Ditambah bawah dibagi 2. Gitu ya. Inilah di sini ya. Kali 1 cm. 1 itu maksudnya 1 meter ya. Kali panjangnya 1 meter. Misalkan dia V ya. Nah ini 1 meter ya. Panjangnya ini 1 meter. Itu maksudnya 1 meter yang ini tuh itu. Ya, jadi volume galian adalah seperti ini ya. Bentar. Lebar atas, penampang atas, ditambah lebar penampang bawah bagi 2, dikalikan kedalamannya saluran, dikalikan panjang saluran 1 meter. Ini satuannya meter semua ya. Jadi volume galian 1 meter, dalam 1 meter itu 0,57 meter kubik. Ya, galian ini gimana ya gambarnya ya? Pokoknya galian ini ya, teman-teman. Ini adalah 0,57 meter kubik ya. Itu galiannya, baru galian. Kemudian kita hitung volume pasir uruk. Pasir uruk itu yang mana? Yang ini. Ini ya pasir uruk. Berarti kan lebar 80, tinggi 5 cm. Benar nggak? Pasir uruk ya. Ketinggian itu 5 cm, itu kalau dibikin meter kan 0,05. Ya. Kemudian panjang bawah tadi adalah 80 cm atau 0,8 kali 1 meter. Ya, panjangnya 1 meter, panjang saluran. Jadi yang kotak tadi itu gini ya, 80 cm, ini 5 cm. Ini manjang sananya 1 meter, gitu kan. Nah, ini pasir uruk. Itu kalau dicari volumenya itu 0,04. Ini sebenarnya udah diajarin sih ya. Di kemarin ya, yang rumah ya. Tapi nggak apa-apa ya, sekilas. Jadi sama cara ngitung volume. Kemudian volume pasangan batu bata. Mana itu? Ini. Ini berapa volumenya? Kita hitung volume yang ini. Ya. Volume pasangan batu bata. Gimana caranya? Kanan kiri ya. Jadi kan gini ya. Nah, saya gambar dulu deh. Volumenya kan gini. Itu kegedean. Set, set, set. Ini tadi ya. Volume dinding. Dinding kan ada 2. Kiri dan kanan. Ya kan? Berarti 2 ya. Dikalikan 0,15. Artinya ketebalannya itu 15 cm kan. Nah, 15 cm. Kedalamannya 40 cm. Jadi
2 dinding kanan kiri dikalikan ketebalan 0,15 dikalikan kedalaman 0,4 ya. Itu kan? Coba lihat gambarnya. Ya, ini ya. Sama ya. Itu adalah volume dinding ya. 0,12. Volume dinding itu berarti sampai sini ya, teman-teman ya. Sini ya. Ini ya. Sekarang volume lantai. Lantai itu ini. Sorry, tadi salah ya. Yang bawah ini enggak. Ini yang lantai ya. Dinding itu sampai sini ya. Ini lantai, ini dinding. Nah, ini lantai, ini dinding, ini lantai ya. Lantai berapa? Ketebalannya 0,15, panjangnya 80 cm. Ya. Berarti 0,12 meter kubik. Maka volume pasangan batu bata total adalah dinding, 2 dinding ditambah 1 lantai. Gitu ya. 2 dinding tadi itu 0,12. 1 lantai tadi itu 0,12. Jadi total pasangannya adalah 0,24 meter kubik. Ini kalau 1 meter ya. Kalau panjang salurannya misalkan 1000 meter, ya tinggal ngaliin, gitu kan. 1000 meter. Bikin dulu 1 meter aja. Plesteran. Dinding ini nanti kalau kalian menilai, cek ya. Dinding ini diplester apa enggak, gitu, cek ya. Di sini diplester apa enggak? Nih, pinggir ini nih. Kalau enggak ya enggak usah. Tapi kalau diplester, hitung volume plesteran. Biasanya diplester ya, biasanya. Gimana cara ngitungnya? Ya berarti ini ya, ini tebalnya 0,15. Ya kan? Ini ya, ini ke sini. Kedalamannya 40 cm. Ini ya. Terus ininya kan 50 ya. Ini ke sini kan 50 ya. Ini ke sini 50 cm. Ini. Lihat gambar di atas ya. Nah, ini ya 50 cm ya, ini ke sini nih. Itu artinya lantai bawahnya 50. Gimana itu? Ini ya. Oke. Terus ke atas lagi, yang ke sini, saya gambar lagi deh. Ya, ini kan 15 cm, ini 40 cm, ini 50 cm, ini 40 cm, ini 15 cm. Kan itu ya. Yang di plester itu pasti yang di permukaan sini. Nggak mungkin ini di plester. Kenapa? Karena ini kan mau diuruk tanah nih. Jadi nggak usah di plester yang sini. Kan mau diuruk ya. Yang terekspos atau yang kelihatan itu kan yang ini ya. Ini, 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 ini biasanya di plester. Iya. Jadi plesterannya 1,6 ya. Dari mana? Ini 15, 0,15 tambah 0,4 tambah 0,5 tambah 0,4 tambah 0,15 kali 1 meter ya penampangnya. Panjang penampangnya 1 meter. Oke. Sekarang tinggal volume urukan tanah. Kan nanti galiannya gini. Kan harus diisi tanah nih sini ya. Diuruk, diratain, dipadetin gitu ya. Volume urukan kembali adalah 1/4 galian. Nah, ini dari sananya ya. 1/4 dari galian. Galiannya tadi berapa? Di poin 1 ya. Galiannya itu 0,57. Ini ya. 0,57 meter kubik. Berarti 1/4-nya dibagi 4 ya. 0,57 meter kubik dibagi 4. 0,143 meter kubik. Ini adalah volume tanah urukan kembali. Ini ya. Volume tanah urukan kembali. Jadi dipahami ya sampai sini ya. Kemudian harganya gimana? Pakai di KPB. Gitu ya. Di KPB itu galian tanah berapa sih harganya di ini contoh DKI Jakarta 2008.
Galian tanah per meter kubik itu 21.000, ya. Pasir uruk 145.000. Ini dari KPB ya. Pasangan bata 1/3 sekian. Plesteran 1/3 sekian. Urukan kembali sekian gitu ya. Ingat ya, urukan kembali ini dibagi 4 ya. Dia satuannya adalah 1 meter kubik. Jadi dijumlah gitu ya, tinggal dikalikan. Volume dikalikan harga satuan. Ini adalah apa namanya, biaya ya, biaya langsung ya, direct cost. 68.766,19. 68.766,19 itu direct cost. Ini kenapa ditambah biaya persiapan ya? Oh, karena ini nggak ada ini ya teman-teman ya, nggak ada yang tadi tuh. Nggak ada yang ini. Nah, saya tunjukin ya. Mana ya slide saya tadi? Sebenarnya setiap RAB itu ada namanya persiapan atau pendahuluan ya. Ingat kan kemarin ya, ini kan nggak ada tadi direct kit, pembersihan lahan itu kan belum masuk yang tadi ya. Itu dianggap 5%. Yang ini nih persiapan ini teman-teman, itu kan belum masuk nih. Ya. Sama SE-nya dibikin aja ini 5%. Gitu kan. Dibikin saja ini 5%. Kan ini belum nih. Pembersihan lahan, toplang apa, tadi belum ada kan? Yang ini nih. Nah, ini kan belum ada nih. Makanya di sini persiapan dibikin 5%. Nggak tahu dari mana nih angka 5% ya. Pokoknya menurut ahlinya yang bikin ini, kalau kita membuat sesuatu, biaya persiapannya itu sekitar 5%. Langsung gitu ya. Ini biasanya sih pakai kajian ya, dalam arti dibikin average rata-rata. Rata-rata berapa ya? Berapa persen ya? Iya, bisa dipahami ya sampai sini ya. 5%. Izin bertanya, Pak. Iya, gimana Iqbal? Iqbal masih bingung, Pak. Kalau yang 1/4 jalan itu tuh, Pak, selalu 1/4 atau memang mungkin perkiraannya 1/4 ya, Pak? Yang ini? Iya, Pak. Iya, ini sama. Ini tuh sudah dibikin kayak kajian gitu Iqbal ya. Artinya kalau ini satu apa namanya itu bentuknya V gini ya. Itu secara umum. Jadi gini, bangunan itu dibikin standar. Ingat ya. Kita mau bangun gedung pemerintah itu standarnya sama sebenarnya. Artinya pondasinya seperti ini, galiannya seperti ini, mirip. Ini sama juga ya. Ketika kita bikin saluran air ya standarnya kayak gini. Ya, yang V gini terbuka. Nah, kalau model seperti ini karena bikin standar maka biasanya secara umum ya volume ngisi ini perataan atau ngisi yang bolong tadi ini itu adalah 1/4-nya dari galian awal. Apakah sama persis Pak? Belum tentu sih memang. Tetapi dibikin standar lah. Maksudnya secara umum seperti itu Iqbal. Tidak sama persis memang. Tapi untuk memudahkan saja. Ini kita kan penilaian ya. Kita bukan teknik sipil, tapi kita penilaian gitu. Itu ya, menjawab nggak Iqbal? Izin, Pak. Lalu, Pak, kalau misalnya bentuk lain kan, Pak, itu kan yang kotak ya, Pak ya. Kalau misalnya bulat, berarti Pak, lingkaran berarti bakal beda lagi ya, Pak ya? Beda lagi. Kita hitung lagi. Beda lagi kalau lingkaran. Ini contohnya kebetulan yang U ya. Beda lagi, Iqbal. Nanti bisa lah caranya itu gampang. Itu kan kita kemarin belajar waktu SD, SMP itu kan belajar luas sama volume ya. Itu bisa kok. Ini kalau kamu mau hitung sebenarnya bisa nih, Bal. Ya kan? Ini ke sini. Ini kan bisa nih kalau kamu mau hitung sendiri nih ya. Sorry, gambarnya gimana ya? Sini ya. Dulu kayaknya begitu waktu saya belajar ya. Misalkan ini miring ya. Hitung aja ini berapa sih? Misalkan ini 10 cm gitu ya. Berarti ini berapa? 40 apa 50 tadi? Ini kan 3 luas segitiga kan? Bener nggak, Iqbal? Halo? Pitagoras ya, Pak ya? Iya.
Enggak usah. Oh, Ini kan tinggal oh 10 iya kali benar. 50, 500 bagi 2 kan gitu Iya, ya. Pak. Itu kan luas segitiga, luas kali kan 1 meter ke sananya. Ya intinya teman-teman, ilmu menghitung luas, menghitung volume itu gunakan. Gitu ya. Tapi ini ada cara nih yang paling gampang nih, dibagi 4. Kalau modelnya gini, ikutin saja. Tapi kalau ibaratnya saya nggak yakin Pak, ya silahkan. Tapi saya sarankan kalau sudah ada peraturan, ikuti peraturan gitu aja. Kalau kalian bekerja di penilai pemerintah di DJKN. Tapi kalau bekerja di luar itu silahkan. Saya nggak yakin Pak dengan dibagi 4, silahkan. Hitung aja. Berarti kalau misalkan dia 10 cm, ke bawahnya 50, itu kan 500 ya, bagi 2 berarti 250. Itu kan baru meter penampang sininya ya. Kalikan volume 1 meter gitu ya. Itu ya. Itu kan baru volume. Istilahnya penampang segitiganya ini luasnya 250 gitu. Itu ya Bal ya. Bukan 250 ya. Ini kan senti ya. 10 berarti 0,1 kalikan 0,5 ya. Gitu. Itu baru luas penampang segitiga. Nanti untuk mencari volume dikalikan panjangnya ini berapa. Misalkan kita hitung 1 meter, ya udah kalikan 1 meter. Itu volume. Bisa dipahami? Halo? Bisa ya Bal ya? Bisa, Pak. Oke ya, ini persiapan 5%, indirect cost 7% ya teman-teman ya. Ya kita ikutin lah. Walaupun saya secara pribadi agak kurang serg ya. Kalau saya lebih baik di atas 10%. Karena saya baca peraturan di Kementerian PUPR, indirect cost itu terdiri dari profit atau keuntungan dan overhead. Overhead itu macam-macam ya, ada berapa 10-an macam lah. Nah itu beberapa pengalaman di atas 10 rata-rata. Tapi nggak apa-apa, ini kan sudah masuk di peraturan ya, kita ikut ini aja. Aman gitu ya. Ini baru NRC ya. NRC teman-teman. Bagaimana dengan penyusutan? Nah ini yang saya belum nemu ya. Dan teman-teman juga dulu waktu saya masih di DJKN gitu ya. Ini initial rate ini kita bingung nih dari mana gitu ya. Kenapa pakai initial rate? Gitu ya. Ini dulu ngikut peraturan di pajak, terus terang ya, ngikut tahun lama nih peraturan pajak ngikut ini. Dulu ini yang nulis itu namanya Pak Beni ya, Beni Supriyanto. Nanti cek deh di internet ya, Beni Supriyanto MAPI. Dia pakai rumus ini. Nah, ketentuan ini ikut ini. Cuma ikutin saja ya, logikanya gimana saya belum nemu nih. Kenapa demikian? Menurut saya ini kurang pas. Balik lagi ya, individu saya gitu ya. Saya sebagai seorang dosen dan penilai, menurut saya kurang pas. Kalau menurut kalian, kira-kira apa kurang pasnya? Atau udah pas? Coba baca ya. Initial rate 7%. Maka penyusutannya adalah 45,6%. Kalian coba, menurut kalian kritisi deh. Penyusutan ini sudah pas atau belum? Kalau belum pas, kira-kira kenapa? Yuk, teman-teman. Harus bisa nih, kan sudah saya ajarkan nih. Dan kawan-kawan silahkan. Ini, menurut kalian sudah pas belum? Kalau kalian belajar konsep ya. Konsep yang kemarin. Tapi tetap nanti ikutin ini ya. Cuma kita kritisi aja ini, kita diskusikan. Kira-kira apa yang nggak pas ya teman-teman? Apa kira-kira? Kalau saya pribadi melihatnya, ini itu kayak penyusutan akuntansi, bener nggak? Dia tidak melihat fisik langsung, kondisi gitu. Ya, kalau penilai, menurut saya sebaiknya itu melihat kondisi, melihat
kondisi dari objek penilaian. Contoh, saluran air sama-sama dibangun, saluran air gitu ya, sama-sama dibangun gitu ya, tahun 2005 gitu ya. Hapus dulu deh. Ya, ada saluran air lah. Ini sama-sama ya, dibangun 2005. Saya nggak jago gambar sih ya. Nah, yang satu udah gompel-gompel nih, udah cuel, udah hancur. Yang satu masih bagus kan dipelihara. Kira-kira walaupun sama-sama 2005, penyusutannya sama apa enggak, teman-teman? Pandai gimana? Berbeda, Pak. Karena Beda. kondisi fisiknya berbeda. Nah, tapi kalau kita pakai rumus ini, kira-kira sama apa enggak? Sama, Pak. Kemungkinannya sama ya. Nah, itu yang saya bilang ya. Artinya kalau kalian jadi penilai juga harus kritis nih. Ya, dalam arti ini kayak penyusunan akuntansi. Akuntansi kan gitu ya. Gedung itu kalau umur 50 tahun ya disusutkan sesuai dengan masa umurnya ya. Misalkan 25 tahun ya. Tengahnya berarti 50%. Mau itu gedung bagus, hancur dan sebagainya, tidak melihat itu ya. Itu kalau dipenilai menurut saya kurang pas. Lebih pas kalau kita lihat kondisi fisiknya. Kayak gini tadi yang disampaikan Pande ya. Ya kalau dia gompel-gompel bahkan sudah banyak yang hancur sedangkan ini masih mulus, bagus ya, mestinya beda penyusutannya. Tapi kalau kalian tanya gimana Pak sebaiknya, ya tetap ikut ini ya, balik lagi ya, ini kan aturannya ya. Kita hanya mengkritisi dari sisi kita aja. Kita ikutin ini. Tapi dari mana initial rate ini saya juga nggak tahu nih, kenapa logikanya pakai initial rate ya. Kita waktu itu sempat nyari kemana-mana nggak nemu ya, nemunya di bukunya Pak Beni tadi tuh. Tapi di situ nggak dijelasin dari mana ya, Beni Supriyanto. Itu ya, udah selesai ya. Jadi pakai ini sajalah. Itu tadi hanya untuk diskusi aja. Pakai si ini aja. Ikutin peraturan. Oke, teman-teman. Cukup? Kalau cukup, kita ini ya, latihan ya. Bikin per kelompok dong, siapa tadi ya? 12. Siapa yang co-host? Khofifah bisa ya? Bikin jadi 5 kelompok sesuai dengan biasanya. Bisa, Pak. Diajak. Nanti diskusikan per kelompok ya. Saya kirim ya, itunya ya. Baik, Pak. Saya kirim di grup 505 ya, teman-teman ya. Mana Kofifa? Bisa nggak Kofifa? Bisa, Pak. Oh ya udah. Itu ya, di break jadi 5 tim ya. 5 kelompok kayak biasanya. Itunya sudah aku taruh di grup ya. Permisi, Pak. Ini dibikin breakout room atau bagaimana, Pak? Iya, di breakout room. Oh iya, baik, Pak.
Halo guys, ini gimana? Ini udah diberi. Nanti di-upload di itu ya. Upload di PCR ya. Minggu depan kita coba ini. Oke ya teman-teman ya. Tapi nanti PCR-nya paling kalau nggak sore ntar malam atau besok ya. Saya itu. Didiskusikan dulu lah per kelompok. Nanti di-upload di PCR sebagai penugasan kelompok. Ya teman-teman ya, udah selesai jam 10. Terima kasih banyak. Minggu depan ya. Berarti hari Rebo. Rebo ya, diskusi ya. Rebo lah. Nanti tak bikinin di PCR. Ntar sore lah atau malam. Rebo kita diskusikan. Rebo kita ketemu terkait dengan materi penilaian jalan ya. Oke. Oke, sementara seperti itu. Terima kasih banyak. Saya akhiri kuliah pada pagi hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga selalu sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Sehat. Sehat dulu.